Halo Sobat Elektron, kembali lagi dengan subjek fisika yang kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang medan magnet. Sebelumnya di part 1 kita sudah membahas mengenai medan magnet, pengertian dan bagaimana medan magnet bisa dihasilkan. Kemudian kita juga membahas mengenai induksi magnet pada kawat lurus panjang tak berhingga dan pada kawat lurus panjang berhingga. So, di pembahasan part 2 ini, kita akan mempelajari mengenai induksi magnet pada kawat melingkar, solenoida, dan toroida. Pernahkah kalian melihat atau mendengar alat metal detector? Nah, alat metal detector ini biasanya digunakan untuk mengecek senjata logam. Alat ini terdiri atas kumparan besar yang dapat dialiri arus listrik. Orang yang membawa senjata logam dan berjalan di bawah pintu detektor akan dapat dengan mudah terdeteksi. Senjata logam dapat mengubah elektromagnetik yang dihasilkan kumparan. Perubahan ini akan terdeteksi dan alarm akan berbunyi. Alat ini merupakan salah satu aplikasi dari induksi magnet pada solenoida yang akan kita pelajari pada part 2 kali ini. Selanjutnya, induksi magnet pada kawat melingkar. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi ada sebuah titik di luar dari kawat melingkar. Jadi kawatnya dibuat melingkar. Untuk mencari induksi magnet di titik O atau di pusat lingkaran, kita bisa menggunakan persamaan B sama dengan mu 0 I per 2A. 2 dikali A. Sementara untuk mencari induksi magnet di titik A yang di luar ini ya, kita bisa menggunakan persamaan matematis B sama dengan mu 0 I per 2A dikali sin pangkat 3 theta. Nah, sin theta ini itu sama dengan A dibagi R. Di mana A di sini adalah jari-jari, sementara R itu adalah jarak dari titik singgung terhadap titik A. Kemudian A jari-jari kawat dan B induksi magnet. Nah, ini jika kawat berupa setengah lingkaran atau seperempat lingkaran, maka rumus B tinggal dikalikan dengan setengah atau seperempat. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada kawat seperempat lingkaran yang dialiri arus I. Kawat ini memiliki jari-jari 3 meter dan arus yang mengalir sebesar 6 ampere. Pertanyaannya, besar induksi magnet pada pusat lingkaran P. Titik P berada di titik ini ya, posisinya. Oke, sekarang kita bisa tulis dulu diketahui kalau seperempat lingkaran, berarti rumus akhirnya nanti B-nya dikalikan dengan seperempat ya. Kemudian jari-jarinya, A-nya 3 meter. Jari-jari ini lambangnya boleh A, boleh R ya, bebas. Kemudian untuk arus listrik I, 6 ampere. Berarti yang ditanyakan B. Oke, berarti kita mencari induksi magnet di kawat seperempat lingkaran, di mana arusnya itu mengalir di posisi ini ya. Kelihatan ya, jelas. Pertanyaannya induksi magnet di titik P. Oke, sekarang kita bisa mencari BP ya. Jadi BP sama dengan seperempat dikalikan mu 0I dibagi 2A. Karena dia seperempat lingkaran ya. Tapi kalau lingkaran penuh nggak perlu dikalikan dengan seperempat. Oke, seperempat dikalikan mu 0 kalau tidak diketahui dalam soal, langsung gunakan 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya 6, 2 dikali R-nya 3 meter. Nah, ini bisa dicoret. 4 dengan 4. Jawabannya adalah pi dikali 10 pangkat min 7 Tesla atau 3,14 dikali 10 pangkat min 7 Tesla. Oke, selanjutnya induksi magnet pada solenoida. Solenoida adalah penghantar lingkaran dengan jumlah lilitan yang banyak. Jadi intinya solenoida ini seperti kumparan ya. Gambarnya seperti ini. Kelihatan banget ya. Jadi jumlah lilitannya banyak. Nah, sekarang kita bisa mencari induksi magnet di pusat solenoida dan di ujung solenoida. Untuk di pusat, kita bisa menggunakan persamaan B sama dengan mu 0 IN dibagi L. Sementara yang di ujung itu nilainya sama dengan setengah kali ya, induksi magnet di pusat. Berarti rumusnya menjadi B sama dengan setengah mu 0 IN dibagi L. Di mana N adalah jumlah lilitan, sementara L adalah panjang solenoida satuannya meter. Untuk mu 0, 4pi kali 10 pangkat min 7, dan I itu adalah arus listrik. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk solenoida.
Suatu solenoida panjangnya 1 meter memiliki 400 lilitan dan jari-jari 2 cm. Jika solenoida dialiri arus 0,5 ampere, tentukan induksi magnet di pusat solenoida dan di ujung solenoida. Nah, di sini kita lihat untuk panjang solenoidanya 1 meter, berarti L-nya 1 meter. Jumlah lilitan, berarti N-nya 400 lilitan. Jari-jari 2 cm, jari-jari ini nggak dipakai ya dalam perhitungan. Kemudian arusnya 0,5 ampere, berarti I-nya 0,5 ampere. Oke, sekarang kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan rumus masing-masing. Untuk induksi magnet di pusat solenoida, kita bisa menggunakan persamaan BP atau B pusat sama dengan mu 0 dikali I dikali N dibagi L. Berarti mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan arusnya 0,5, jumlah lilitannya 400, dibagi panjangnya 1 meter. Berarti 0,5 kali 400 kan 200. Nah, 0,2-nya dengan min 7 kan jadi min 5. Berarti 8pi dikali 10 pangkat min 5 Tesla hasilnya. Lanjut, untuk yang B, kita mencari induksi magnet di ujung solenoida. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk induksi magnet di ujung itu nilainya sama dengan setengah dari induksi magnet di pusat. Berarti tinggal dikalikan setengah, setengah dikali 8pi dikali 10 pangkat min 5. Jadi jawabannya adalah 4pi dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, selanjutnya induksi magnet pada toroida. Toroida ini merupakan solenoida yang dibuat melingkar. Jadi gambarnya seperti ini. Dia terdapat jari-jari ya. R-nya itu jari-jari. Jadi dia gabungan antara solenoida dan kawat melingkar. Nah, di sini induksi magnet di pusat toroida bisa dicari dengan menggunakan persamaan BO sama dengan mu 0 IN dibagi 2PA. Di sini N jumlah lilitan dan R itu jari-jari toroida. Mu 0, 4pi kali 10 pangkat min 7, I sama dengan arus listrik ya. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya, A itu sama dengan R sama dengan jari-jari. Oke, kita masuk contoh soal dari toroida. Jadi sebuah toroida dengan diameter 20 cm memiliki 200 lilitan dialiri arus listrik 4 ampere. Pertanyaannya, berapakah medan magnet dalam toroida? Oke, dari sini jelas ya, ada diameter, ada jumlah lilitan, dan ada arus listrik. Mu 0-nya nggak diketahui, langsung aja harus di luar kepala, gunakan 4pi kali 10 pangkat min 7. Oke, kita lihat, diketahui D diameternya 20 cm. Berarti jari-jari R itu sama dengan 10 cm, dikonversikan berarti 0,1 meter. Kemudian jumlah lilitan N-nya 200 lilitan. Selanjutnya ada arus listrik I 4 ampere. Pertanyaannya B. Oke, sekarang kita bisa gunakan persamaannya ya. B sama dengan mu 0 I dikali N dibagi 2pi dikali A atau R ya. 2pi R di sini saya tulisnya. Mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, arusnya 4 ampere, dan N-nya 200 lilitan. Dibagi 2pi dikali R-nya 0,1. Oke, berarti 2pi, 4pi dibagi 2pi kan 2. Kemudian 0,1 dengan 200 kan berarti 2000, min 7 ditambah 3 berarti min 4. Nah, jawabannya adalah 2 kali 4, 8. 8 dikali 2 berarti 16 pi, nggak ada pi-nya lagi ya, sorry. 16 dikali 10 pangkat min 4 Tesla atau 1,6 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Berikut adalah beberapa penerapan dari induksi magnet. Yang pertama adalah telepon kabel. Saat menggunakan telepon, seseorang akan menerima pesan, dalam hal ini mendengar, sekaligus mengirim pesan suara. Pada saat pembicaraan, energi listrik mengalir pada kabel telepon, menimbulkan efek elektromagnet yang kekuatannya berubah-ubah. Selanjutnya, saklar.
Hampir di setiap rumah yang memiliki aliran listrik menggunakan saklar. Lilitan kawat dalam saklar berfungsi sebagai elektromagnet yang menarik ujung besi ke bawah. Setelahnya, ujung besi lainnya akan menyimpang ke kanan dan mendorong tangkai ke kiri, sehingga tangkai kiri dan kanan akan bersentuhan untuk mengalirkan arus listrik. Selanjutnya, bel listrik. Alat ini menggunakan magnet sebagai komponen utamanya. Saat tombol bel listrik ditekan, rangkaian arus menjadi tertutup dan arus mengalir pada kumparan. Aliran arus pada kumparan ini mengakibatkan besi di dalam bel menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel hingga berbunyi. Oke Sobat Elektron, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Thanks for watching. See you next lesson.